Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Kotrunada dari kelas Sosiologi A ingin menjalankan tugas ujian tengah semester, yaitu membahas mengenai materi sosiologi budaya. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari sosiologi budaya. Nah, sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dari segala aspek kehidupan manusia. Sedangkan budaya adalah secara sederhana dapat dilihat sebagai apa yang kita lakukan dan bagaimana kita melakukannya. Sebagai contoh, cara kita berbicara, berjalan, berlari. Nah, itu merupakan bentuk dari ekspresi kebudayaan. Atau saat kita menari, menyanyi, bermain, itu merupakan bentuk dari praktik kebudayaan. Budaya ini meliputi segala aspek kehidupan sosial, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Budaya juga memiliki ragam ekspresi yang membentang dari artefak, teknologi, bahkan sampai sistem keyakinan, pola pikir, juga bahasa. Maka, sosiologi budaya adalah subdisiplin dari sosiologi yang fokus mempelajari mengenai kultural atau budaya masyarakat sebagai objek kajiannya. Nah, sosiologi budaya ini melihat budaya itu sebagai elemen penting yang membentuk interaksi juga relasi sosial di masyarakat. Nah, yang kedua ini tentang pendidikan menurut perspektif budaya. Pendidikan menurut perspektif budaya ini ada 4. Nah, yang pertama pendidikan sebagai transformasi. Transformasi yaitu mengubah struktur dasar menjadi struktur lahir dengan menerapkan kaidah transformasi. Juga dapat dikatakan sebagai kegiatan pewarisan dari satu generasi ke generasi lain. Nah, contohnya ada 3 bentuk transformasi, yaitu nilai-nilai yang masih diteruskan. Misalnya nilai-nilai kejujuran, rasa tanggung jawab, dan lain-lain. Yang kedua, ada pendidikan sebagai transmisi. Transmisi ini adalah suatu pewarisan budaya belajar atau suatu usaha untuk menyampaikan sejumlah pengalaman atau pengetahuan yang akan dijadikan sebagai pegangan untuk meneruskan estafet kebudayaan. Contohnya adalah dalam lingkungan masyarakat dalam berbagai peranata sosial, misalnya sistem perkawinan, sistem religi, sistem edukasi, juga sistem kekerabatan. Dan yang ketiga itu ada pendidikan sebagai transaksi. Transaksi ini adalah pertemuan antara kedua belah pihak untuk saling memberi juga menerima. Nah, contohnya ini ada di kegiatan belajar mengajar dalam sekolah. Nah, yang terakhir ini ada pendidikan sebagai sosialisasi budaya. Nah, sosialisasi ini adalah proses untuk memperkenalkan sistem kepada seseorang dalam proses interaksi yang diatur oleh nilai dan norma. Contohnya salah satunya di keluarga, misalnya orang tua memberikan keteladanan yang baik kepada anak, terus menasihati anak-anak jika melakukan kesalahan, menghukum anak-anak dalam batas kewajaran, juga menanamkan nilai-nilai agama. Yang ketiga, tentang 2 teori besar sosiologi budaya. Pertama, ada pendekatan struktural fungsional. Nah, pendekatan ini mendapat inspirasi dari sosiolog Prancis yaitu Emile Durkheim. Menurut Durkheim, kultural atau budaya yang bersifat material maupun imaterial sama-sama berperan penting dalam menjaga solidaritas kelompok sosial. Kesamaan nilai, keyakinan, ritual, dan sebagainya mengarahkan kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama dengan menyandang identitas kolektif yang sama. Menurut Durkheim, ketika individu ikut berpartisipasi dalam ritual budaya, artinya individu itu mengafirmasi dan mengakui eksistensi budaya, sehingga keberadaan budaya ini semakin kuat yang pada akhirnya menguatkan solidaritas kelompok sosial. Teori yang kedua adalah pendekatan kritis. Nah, pendekatan ini mendapat inspirasi dari pemikir sosial yaitu Karl Marx.
Menurut Marx, kultur atau budaya merupakan instrumen atau alat dominasi pihak yang berkuasa atau mayoritas kepada pihak yang didominasi atau minoritas. Budaya juga dapat menjadi sarana perlawanan fisik atau ideologis pihak yang didominasi kepada pihak yang mendominasi. Nah, pihak yang mendominasi ini cenderung disponsori oleh sistem ekonomi kapitalis. Sebagai contoh, ideologi mainstream mendoktrin bahwa sukses itu kaya dan punya uang. Sebagai karyawan, untuk sukses ini harus bekerja keras dan mendedikasikan dirinya agar dia kaya dan punya uang. Namun pada kenyataannya, pekerjaan dengan gaji yang setara dengan bosnya itu jumlahnya sedikit. Budaya kerja keras karyawan ini malah membuat bosnya semakin kaya. Sementara posisi karyawan ini tetap berada pada posisi bawah dari bosnya. Nah, yang keempat ini membahas tentang apa itu nilai, norma, dan juga kearifan lokal. Nilai adalah suatu anggapan masyarakat mengenai sesuatu yang diharapkan dan bersifat abstrak. Misalnya, saling tolong-menolong, saling menghargai pendapat, dan juga tidak semena-mena terhadap orang lain. Sedangkan norma adalah ketentuan yang memuat perintah-perintah juga larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat demi terwujudnya keteraturan sosial. Contohnya, jujur dalam perkataan dan perbuatan, menghormati sesama manusia, juga membantu orang lain yang membutuhkan. Kemudian kearifan lokal. Kearifan lokal itu adalah sebagai bagian dari budaya masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat tersebut. Nah, kearifan lokal ini biasanya ada dalam cerita rakyat, lagu, peribahasa, juga dalam permainan rakyat. Contohnya, kearifan lokal budaya Betawi yaitu nyorok. Tradisi ini bertujuan untuk menjaga silaturahmi. Terus dilakukannya itu dengan mendatangi keluarga atau tetangga dan memberikan bingkisan. Yang keempat, tentang efek media bagi individu juga bagi masyarakat. Efek positif bagi individunya adalah individu akan lebih terbuka terhadap perubahan yang ada. Terus juga individu akan merasa senang karena dia dapat berinovasi dengan penemuan-penemuan mereka. Terus juga individu akan termotivasi juga lebih kreatif untuk menciptakan hal-hal yang baru. Nah, untuk efek negatif bagi individu ini adalah individu akan lebih tertutup dan kurang pergaulan. Terus juga dia akan tidak merasa percaya diri juga, dan individu juga dia akan merasa cepat bosan terhadap sesuatu. Nah, bagi masyarakat, efek positifnya adalah kebebasan dan kompetensi individual akan ditingkatkan. Terus kemajuan yang berikutnya akan memperkokoh ekonomi. Juga ikatan-ikatan komunitas akan semakin luas dan kokoh. Untuk efek negatif bagi masyarakatnya itu adalah tidak adanya gatekeepers yang menyaring informasi karena terlalu penuhnya informasi. Kemudian yang terakhir, saya akan membacakan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 beserta arti dan maknanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Jadi makna dari ayat ini adalah Allah memerintahkan kita untuk saling kenal mengenal gitu, meskipun kita berbeda suku, ras maupun bangsa.
Dan Allah di sini memberitahu bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa, bukan dilihat dari tampilan fisik maupun kekayaannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.